Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Bertahan dalam niat-niat baik dan bertahan menjadi orang yang baik, menjadi umat Allah yang setia adalah sebuah perjuangan. Tetapi kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia karena Allah telah lebih dulu membangun kesetiaannya kepada kita. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih Penyayang, Engkau senantiasa menyayangi umat-Mu. Semoga kami selalu berkobar dalam mematuhi perintah-perintah Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Perantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara sekalian yang terkasih, ketaatan pada aturan atau pada hukum adalah sesuatu yang penting dan memang perlu dilakukan. Tetapi ketaatan ini bukan demi aturan atau hukum itu sendiri, melainkan demi kebaikan yang lebih tinggi yang mau dicapai dengan menaati aturan atau hukum itu. Banyak orang merasa puas, kita juga seringkali merasa puas kalau merasa sudah melakukan aturan, menjalankan hukum dengan baik. Lalu kita merasa sudah baik ketika hidup kita ini tidak melanggar aturan atau hukum. Dan di sisi lain, ketika melihat ada orang lain yang suka melanggar hukum, yang tidak taat pada aturan, kita merasa jengkel, kita merasa kecewa, lalu kita menjadi gelisah. Saudara sekalian, kalau sudah mulai ada tanda-tanda begitu, silakan hati-hati. Kalau kita jengkel melihat orang lain tidak melakukan aturan, melanggar hukum, kita jengkelnya luar biasa, kita gelisah, hati-hati. Bisa jadi niat kita memang baik, mengajak orang lain taat hukum, itu ya bisa jadi begitu. Tetapi bisa jadi kegelisahan kita, kejengkelan kita adalah ungkapan iri hatinya kita. Saya yang taat hukum kok begini-begini saja, sementara mereka yang suka melanggar hukum, melanggar aturan itu kok hidupnya kelihatan lebih enak. Mereka yang korupsi kok hidupnya malah lebih nyaman, sementara saya begini ini, padahal saya sudah hidup baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan. Hati-hati, jangan-jangan kita iri hati dengan mereka yang suka melanggar hukum. Itu artinya ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak beres. Tetapi saudara sekalian, perlu juga kehati-hatian kita, karena ketaatan kita kepada hukum, kepada aturan sebetulnya mesti disadari sebagai sebuah sarana mencapai tujuan. Jadi taat pada hukum, pada aturan, termasuk hukum Allah, itu bukan tujuan, tetapi sebuah sarana. Aturan dan hukum yang kita taati adalah alat bantu yang diberikan kepada kita supaya hidup kita menjadi hidup yang baik, supaya kita dibantu menjadi orang baik. Tetapi menaati aturan dan hukum itu bukan jaminan bahwa kita ini orang yang baik. Mengapa? Kepuasan ketika kita sudah merasa tidak melakukan pelanggaran hukum atau aturan justru seringkali membuat kita menjadi sombong secara rohani. Ini menjadi jebakan bagi kita. Kita puas, kita merasa sudah baik dengan semuanya itu. Mari kita perhatikan gejala yang paling jelas. Ketika ada ibadat tobat atau pengakuan dosanya juga. Penelitian batin atau bahan pengakuan dosa, terutama kalau anak-anak kecil itu kelihatan sekali. Dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah. Kamu apa saja? Menyebut nama Allah dengan tidak hormat, membunuh. Lah kamu bunuh apa? Semut. Berzina. Lah berzina apa? Ya enggak tahu. Pokoknya melanggar 10 perintah Allah. Itu mungkin gurunya mesti bertobat. Karena ngajar anak mau pengakuan dosa. Dosa adalah kalau melanggar 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Berarti dosanya menyebut Tuhan dengan tidak hormat. Hormatilah ayah ibumu.
berarti dosanya tidak menghormati ayah ibu. Jangan membunuh, berarti dosanya membunuh. Jangan berzina, berarti dosanya berzina. Lalu sejak awal kita sudah dibentuk begitu, bahwa dosa adalah melanggar 10 perintah Allah, melanggar aturan, melanggar hukum. Lalu kalau sudah tidak melanggar hukum 10 perintah Allah, lalu bingung. Nah ini mbah-mbah biasanya ngaku dosa. Ya mau saya bingung mau ngaku dosa apa ya? Lah kenapa? Lah wong saya itu menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat tidak, membunuh ya tidak, berzina tidak. Lalu bingung, sudah tidak melanggar 10 Allah tinggal bingung berarti saya tidak berdosa lagi. Lalu bahan pengakuannya apa? Kalau itu yang terjadi artinya perintah atau hukum aturan yang ada itu menjadi sebuah tujuan. Padahal mestinya tidak begitu. Menjadi orang baik atau kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ini tolong jangan diukur dari hanya taatnya kita pada aturan, pada hukum. Tidak cukup kalau kita hanya taat pada aturan, tidak melanggar hukum lalu sudah menjadi orang baik. Tidak. Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi mau mengajarkan kepada kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan itu baik, tetapi belum cukup kalau kita belum atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan Allah. Jadi kalau saya tidak melanggar hukum tapi juga tidak melakukan kehendak Allah, itu juga belum menjadi orang baik sebetulnya. Jangan merasa puas di situ. Saudara sekalian, kita sekali lagi dalam bacaan tadi tentang hukum Sabat, di sana kepada kita disampaikan kritikan untuk menyikapi aturan atau hukum. Itu baik hukum aturan agama maupun hukum aturan sosial kemasyarakatan. Bukan berarti kita boleh melanggar hukum seenaknya, itu juga salah. Tetapi mari kita meningkatkan kualitas hidup kita, apalagi hidup beriman kita, bukan sekedar hidup baik dengan tidak melanggar hukum atau aturan, bukan hanya itu. Jangan merasa sombong, jangan merasa puas kalau sudah hidupnya tidak melanggar hukum atau aturan. Kita lihat lebih jauh lagi. Saya tidak langgar hukum, saya tidak langgar aturan. Tapi apakah saya juga memberikan kesempatan pada banyak orang untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan? Kalau ada orang melanggar hukum aturan lalu kita genengi tapi kita tidak menolong dia lepas dari kesulitannya untuk tidak melanggar hukum dan aturan, ya sama saja bohong. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, kita mohon bantuan rahmat Allah supaya kita yang pertama jangan merasa puas diri dengan diri kita. Jangan merasa sudah baik, menjadi orang baik hanya karena saya tidak melanggar hukum dan aturan. Yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas hidup iman kita. Menjadi orang baik adalah tujuan. Dan aturan hukum itu alat bantu mencapai tujuan, itu alat bantu. Dipakai ya baik, kalaupun tidak, bagaimana kita tetap bisa menjadi orang baik. Nah jangan-jangan nanti kalau nggak ada aturannya lalu merasa bebas. Menjadi orang baik adalah ajakan Allah. Allah memberikan sarana bantu bagi kita. Ini loh hukumnya, ini loh aturannya. Kamu jangan langgar itu. Tapi juga lakukan yang dikehendaki Allah. Disitulah perjuangan kita menjadi orang baik. Semoga bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita sungguh bahwa taat pada aturan, pada hukum sebuah tindakan yang baik, tetapi bukan satu-satunya dan belum cukup hanya demikian. Yang paling utama adalah bagaimana kita menghadirkan kebaikan dan kasih Allah bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan, Engkau telah memberi kami rahmat berlimpah dalam Ekaristi suci ini. Kuatkanlah kami dalam berusaha mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya menantikan dunia baru yang Kau janjikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Setia
salib panji Kristus, siap sedia untuk diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan perutusan. Bentangkanlah